Ini bayangkan, makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh anak-anak karena takut kelaparan, takut miskin. Kenapa? Karena tidak mungkin itu anak itu tidak ada rezekinya. Semua anak, setiap anak lahir dengan rezekinya masing-masing, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan akan menjadikan orang yang suka membunuh anak-anak mereka itu sebagai orang yang sesat, ya, dan tentu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat itu semua anak-anak yang dibunuh akan bertanya, "Kenapa saya dibunuh?" Gitu. Padahal saya punya hak untuk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Wa barakallahu fikum. Qabla ad-dirasah nabda bid-du'a wa nabda bi suratil Fatihah wa du'a qabla ad-dirasah. Tafaddalu. Wahid ithnain thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna rahman. Naam. Ayuhat tulab, ya, sanaqra fi ad-dars salasata asyara, ya. Mari kita bersama-sama membaca dalam pelajaran yang ke-13, ya, yaitu halatul arabi qabla al-islam. Ya, di sini di pelajaran ini kita akan berbicara tentang orang Arab, ya. Nah, baik, mari kita mulai membaca. Ustaz duluan, baru kalian mengikuti. Halatul Arabi qabla al-Islam. Wahid. Ya. Kana al-Arabu qabla al-Islami musyrikin ya'buduna al-asnam wa yuqaddisunaha. Itsnain. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Salasa. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun khasyatal 'ari wal 'aib. Arba'ah. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'dhum ba'dha li awhal asbab. Naam. Baik, siapa yang mau baca? Oke, silakan yang belum baca, entah. Masmuk, Hafiz.
Naam, tafadhal Hafid. Iqra. Salatul Arabi qabla Irfa sautuk. Nah. Keraskan suaranya. Salatul Arabi qabla Islam. Nah. Kana Arabu qabla Islam musyrikin ya'buduna asnama wa yuqaddisuna Isnain. makanu yaqtuluna auladuhum khawfan minal ju'i wal faqr merasa Nah. wa yaqtuluna manatihim wa hunna jayyatu khasyatul arabi wa arba'a wa kanu mutanafirina mutasajirina yuharibuna duhum ba'dan bi'awwaha asbab. Nah. Baik. Perbaiki ya bacanya nanti diulang-ulang terus. Baik, hala itu keadaan, kondisi. Halatu keadaan atau kondisi. Al-Arab, ya Arab, bangsa Arab. Qabla, apa qabla? Sebelum. Al-Islam. Nah. Kana sudah tahu ya, kana ya. Sudah tahu semua kana kan? Adapun atau bahasanya ya. Al-Arabu ya Arab. Qabla sudah ya tahu semuanya ya. Qabla Islam. Kana adalah Al-Arab, orang-orang Arab atau bangsa Arab. Qabla sudah tahu, kalau sudah tahu artinya tidak usah dicatat kalau sudah tahu. Atau kalau sama yang di atas. Islam, musyrikin. Ya musyrik, mensekutukan Allah. Ya, agamanya agama musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik, ya. Ya'buduna. Apa itu ya'budu? Ya'buduna. Mereka menyembah. Mereka menyembah al-asnam. Apa ini semua orang Arab dulu sebelum Rasul datang? Ya. Berhala, ya. Jadi ya'budun al-asnam, mereka menyembah al-asnam, berhala. Wa dan yuqaddisu artinya mereka mensucikan, ya, atau mengkultuskan atau mensucikan, ya, berhala, ya. Wa yuqaddisunaha, ya, dan mereka mensucikan atau mengkultuskan. Ha itu kembali kepada asnam, ya, berhala. Langsung dibuka aja ya, yang ke-13 langsung dibuka. Nah, yang baru datang silakan dibuka di Safhah 18. Nah, wa apa tuh? Kanu mereka, ya. Kanu itu sama dengan kana tadi. Kanu bahwasanya mereka yaqtuluna. Apa itu yaqtulu? Membunuh. Qatala yaqtulu. Auladahum. Aulad, anak-anak mereka.
Di sini anak-anak lelaki mereka. Auladahum khaufan karena takut. Ya. Atau khawatir, takut. Khaufan itu takut. Atau khawatir. Min dari al-ju' ana jau'an. Apa itu? Ju' artinya haus, lapar. Dari kelaparan, al-ju' kelaparan, wal faqri, fakir. Apa itu? Fakir, miskin, ya. Jadi karena takut, kelaparan dan kemiskinan, ya, kelaparan dan miskin, mereka takut. Wa yadfinuna, mereka mengubur. Banatihim. Apa itu banat? Ya, anak perempuan. Banatihim, anak perempuan mereka. Wa hunna itu kata ganti untuk apa itu hunna? Ya, mereka perempuan. Kalau laki-laki hum, ya, hunna, ya. Sudah dihafal toh? Huwa huma hum, hiya huma hunna. Antum antuma, anta antuma, anta antuma, anti antuma, ana. Nah, sudah hafal. Nah, hayatun itu bukan jayatun, salah cetak itu. Hayatun, ya, hidup. Hidup. Iya. Khasyah, takut juga artinya. Takut juga. Ya, takut. Sama tadi dengan khauf. Khasyah itu takut. Al-ari, celaan atau hinaan. Wal aib dan aib, ya, celaan dan aib. Apa? Al-ari itu celaan, ya. Al-aib itu aib, apa ya istilahnya? Aib itu sesuatu yang apa aib itu ya? Aib. Hayatun wa hunna, mereka hayat, hidup. Masih hidup maksudnya. Ari wal aib, itu bisa dulu aib, ya. Mereka takut celaan dan menjadi aib. Aib itu kayak sesuatu yang bikin malu orang. Ya, apa istilahnya? Menjadi aib buat keluarga, ya. Bikin malu keluarga, ya gitu. Jadi, ya. Khasyah itu takut. Al-ari celaan, wal aib ya. Yang keempat, wa kanu, mereka mutanafirin, ya, suka berselisih. Mutanafir, suka berselisih.
Jadi kalau ada orang suka berselisih namanya mutanafir. Ya. Mutasyajirin, suka bertengkar. Jadi kalau ada suka bertengkar namanya mutasyajir. Mutasyajirin. Yuharibu, mereka ya suka berperang ya. Ba'duhum ba'da. Ya. Mereka suka ya, ba'duhum sebagian mereka, ba'dan juga sebagian. Ya. Ba'duhum sebagian dari mereka, ba'dan sebagian itu ya. Maksudnya itu mereka saling berperang atau suka berperang, sebagian suka berperang kepada sebagian yang lain. Li ba'du itu sebagian. Ba'dan sama artinya, ba'dan ya, sebagian juga. Li auha, li apa itu li? Apa itu li? Ya, karena atau untuk bisa juga. Auha, auha itu apa, hal yang sepele, ya, hal yang kecil. Li auha, hal yang sepele atau hal yang kecil. Al asbab, ya, al asbab, sebab-sebab. Ya, baik. Ya, mari kita bersama-sama membaca ya, dan sekaligus menerjemahkan. Halatul Arabi qabla al-Islam. Keras-keras suaranya. Halatul Arabi qabla al-Islam. Halatul Arabi qabla al-Islam. Keadaan orang-orang Arab sebelum Islam. Sebelum Islam. Ya. Kanal Arabu, bahwasanya bangsa Arab, qabla al-Islami, sebelum Islam, musyrikin, adalah orang-orang musyrik. Ya'budunal asnama, mereka menyembah berhala. Wa yuqaddisunaha, dan mereka mensucikannya. Ya. Yang kedua ya, wa kanu yaqtuluna auladahum, dan mereka biasa membunuh anak-anak laki-laki mereka. Mereka biasa membunuh anak laki-laki mereka. Khaufan minal ju'i wal faqri, karena mereka merasa takut kelaparan dan kemiskinan. Karena mereka merasa takut kelaparan dan kemiskinan. Yang ketiga, wa yadfinuna banatihim, dan mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka. Wa hunna hayyatun, dan mereka dalam keadaan hidup. Maksudnya dikubur hidup-hidup, ya. Khasyatal 'ari wal 'aib, karena takut dicela dan menjadi aib. Takut dicela dan menjadi aib. Ya. Yang keempat, wa kanu mutanafirina, dan mereka suka berselisih. Mutasyajirina, mereka suka bertengkar. Yuharibu ba'duhum ba'dan,
Mereka suka sebagian mereka suka memerangi sebagian yang lain. Sebagian mereka suka memerangi sebagian yang lain. Ya. Li'auhal asbab. Li'auhal asbab. Karena masalah-masalah yang sepele. Karena masalah-masalah yang sepele. Atau karena sebab-sebab yang sepele. Ya gitu. Berbeda pendapat, perang misalnya. Ya gitu. Itu orang Arab dulu. Tidak baku cocok, perang. Ya. Begitu, itu orang Arab. Jadi kalau ada yang sedikit-sedikit mau perang, mau tawuran, itu sama dulu orang Arab jahiliyah itu. Ya. Ya. Baik, sekarang saya sedikit jelaskan. Ini sudah juga masuk waktu Isya. Saya jelaskan sedikit ya. Halatul Arabi qabla al-Islam. Jadi keadaan atau kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Arab itu dari artinya adalah padang pasir. Ya. Arab itu padang pasir atau tanah yang gundul. Begitu. Makanya kenapa bangsa Arab itu daerahnya semuanya rata-rata adalah padang pasir, ya. Nah, kalau kita lihat ya, itu di Arab Saudi, di Mesir, di Oman dan sebagainya, itu rata-rata padang pasir. Karena memang dulunya mereka adalah memang kondisinya adalah padang pasir. Arab itu dibagi tiga, ya. Yang pertama ada Arab Ba'idah. Ada yang kedua adalah Arab Aribah. Yang ketiga Arab Musta'ribah. Ya. Arab Ba'idah itu orang-orang Arab yang sudah punah, yang sudah tidak ditahu lagi dari mana anunya. Misalnya tidak ditahu lagi jejaknya, tidak bisa diketahui. Misalnya seperti orang-orang Arab ya setelah Nabi Nuh ya, setelah Nabi Nuh itu, atau Arab kaum Ad, kaum Samud ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran misalnya kan, dalam surat apa itu ya, Ad dan Samud. Ad itu adalah kaumnya Nabi siapa? Ad itu ya, Nabi Hud. Kalau Samud Nabi Soleh ya. Jadi itu orang-orang Arab yang sudah tidak ditahu lagi jejaknya ya. Nah, kalau Arab Aribah itu keturunannya Arab istilahnya dari Qahtan, disebut dengan Qahtan ya, Arab Aribah ya. Ini juga perlu penelitian ya. Yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Ini keturunannya Adnan, keturunannya Nabi Ismail ya, atau disebut dengan Arab Adnaniyah. Nah, itu nanti sampai Rasulullah SAW. Begitu. Antara Adnan dengan Nabi Ibrahim itu jaraknya 40 keturunan. 40 keturunan. Begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Nabi Ibrahim punya berapa anak? Berapa anaknya Nabi Ibrahim? 2 anaknya. Satu namanya Ismail, yang kedua adalah Ishak ya. Jadi Ismail, Ishak. Dari Ismail itu nanti lahirlah keturunan-keturunan orang-orang Arab sampai kemudian suku Quraisy. Ya, nanti Nabi itu terpilih dari kabilah Bani Hashim, kabilah yang termulia dari kalangan orang-orang Arab. Baik, kanal Arab wa qabla al-Islam musyrikin. Orang-orang Arab itu dulu sebelum Islam, mereka adalah orang musyrik. Apa itu musyrik ya? Yang mereka suka mensyarikatkan, menduakan Allah. Ya, mereka ya musyrik. Jadi kalau misalnya dia menyembah Allah tapi menyembah juga yang lain, berarti dia musyrik. Ya, mensyarikatkan Allah, menduakan Allah, karena Allah tidak mau diduakan. Ya. Jadi Allah itu hanya mau satu-satunya dia yang disembah, bukan yang lain. Kenapa? Karena memang hanya dialah satu-satunya layak disembah. Gitu. Nah, musyrik, orang-orang musyrik ya, yang mensyirikatkan Allah. Ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Ya. Wa yuqaddisunaha, dan mereka mensucikan berhala. Dulu itu orang Arab sebenarnya tidak menyembah berhala. Ya. Tapi nanti pada masa ada orang namanya Amir bin Luhai, itu dia datang dari wilayah Syam membawa berhala. Ya. Dia datang bawa berhala, lalu berhala itu dia simpan di beberapa penjuru. Ya, nanti berhala itu dikenal dengan, ada berhala yang paling besar, Lata, Manat, Hubal dan Uzza itu.
Lalu mereka meminta kepada orang Arab, dia mengajarkan ini bagus, ini kita sembah ini berhala ini ya, untuk supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ceritanya. Ya, orang-orang Arab itu dulu tidak menyembah berhala, tapi karena ada orang ya yang namanya Amir bin Luhai, ini pelopor yang mempelopori kemusyrikan di tanah Arab ketika itu. Nah, makanya itu nanti dia disiksa di dalam neraka ya, karena menjadi pelopor orang-orang musyrik ya. Nah, jadi kalau waktu Rasulullah itu menghancurkan berhala ya, ketika beliau masuk kota Mekah itu, dalam kisah Fatu Makkah itu kan ada sekitar 360 berhala yang ada dalam Ka'bah itu. Gitu. Yang kedua, wa kanu yaqtuluna auladahum, dan mereka suka membunuh anak-anak laki-laki mereka. Ya. Jadi orang Arab itu biasa membunuh anak laki-laki mereka. Bayangkan kalau kalian dulu hidup pada masa orang Arab dulu, kalian tidak hidup. Kalau kalian lahir dulu di orang-orang Arab ya dulu, orang-orang Arab jahiliyah dulu, kemungkinan kalian itu tidak bisa hidup. Kenapa? Karena dibunuh. Ya. Kenapa? Khaufan minal ju'i wal faqri. Karena mereka takut dengan kelaparan dan kemiskinan. Ini bayangkan, makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh anak-anak karena takut kelaparan, takut miskin. Kenapa? Karena tidak mungkin itu anak itu tidak ada rezekinya. Semua anak, setiap anak lahir dengan rezekinya masing-masing. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan akan menjadikan orang yang suka membunuh anak-anak mereka itu sebagai orang yang sesat ya, dan tentu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat itu semua anak-anak yang dibunuh akan bertanya, "Kenapa saya dibunuh?" Gitu. Padahal saya punya hak untuk hidup. Nah, itu. Orang Arab dulu biasa membunuh anak-anak mereka karena takut kelaparan, jangan sampai tidak makan ini. Gara-gara ada anak, kita lapar, kita miskin. Ya. Dalam Islam tidak begitu ya. Anak itu punya rezeki masing-masing ya, punya kelebihan masing-masing, punya berkah masing-masing. Ya, wa yadfinuna banatihim wa hunna hayatun, dan mereka suka mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Bayangkan. Ini juga yang akhwat-akhwatnya. Seandainya kalian dulu hidup di masa Arab jahiliyah, kalian mungkin sudah dikubur hidup-hidup. Ya, bayangkan itu. Tidak ada harganya perempuan di masa itu. Tidak ada harganya. Kenapa? Khasyatal 'ari wal 'aib, karena dianggap membawa aib, membuat malu keluarga. Kenapa? Karena dulu anggapannya orang Arab itu kalau dia mendapat anak perempuan, itu anak perempuan akan membawa malu. Kenapa? Karena orang Arab kan biasa berperang. Sementara anak perempuan tidak bisa ikut perang. Begitu. Jadi orang Arab dulu. Bahkan dulu, ingat siapa khalifah yang kedua? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu waktu masa jahiliyah, sebelum beliau menjadi seorang muslim, beliau selalu ingat dulu beliau pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ya. Bayangkan itu. Beliau kalau ingat itu menangis sejadi-jadinya. Anak perempuan itu bukan aib dalam Islam. Ya. Tidak boleh kemudian dikubur hidup-hidup, apalagi dibunuh. Ya. Tidak bisa. Bayangkan itu kalau anak masih baru lahir, perempuan masih merah, lalu dibawa, digalikan lubang, baru dikubur, kira-kira bagaimana itu? Jadi, ngeri sekali dulu orang-orang Arab ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang membunuh anak perempuan itu sama orang Arab jahiliyah itu. Ya. Begitu. Ya. Wa kanu mutanafirina mutasyajirin. Dan orang-orang Arab itu mereka suka berselisih, suka bertengkar. Ya, karena persoalan sepele saja bertengkar misalnya, ya. Padahal mereka sebenarnya masih satu keturunan, ya. Satu keturunan, ya. Nah, mereka suka bertengkar. Bahkan ketika ini waktu kita cerita yang lalu ya, ketika bagaimana Rasulullah itu ketika orang-orang Arab berselisih untuk menentukan siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad toh, yang lalu kan, itu kan hampir bertengkar itu. Satu sama lain mau menempatkan itu Hajar Aswad. Hampir berselisih, hampir berperang.
Tapi untung ada sebuah pendapat yang menyatakan kalau begitu kita nanti tunggu saja keputusan itu kita berikan kepada orang yang masuk pertama di Masjidil Haram. Begitu. Dan untung yang masuk ketika itu pertama kali adalah Rasulullah. Biasa kan? Nah itu. Mereka suka berselisih dan bertengkar. Yuharibu ba'duhum ba'da. Mereka suka memerangi satu sama lain. Mereka suka berperang. Kenapa? Karena persoalan kenapa li'auhal asbab? Karena masalah sepele saja itu. Ya. Karena sedikit tersinggung berperang misalnya, ya. Kan gara-gara dibilangi, kamu hitam, langsung berperang. Kamu jelek, langsung berperang. Macam-macam dibilangi begitu. Ya, padahal kan ya memang dalam Islam itu tidak boleh kita menghina orang, ya. Kalaupun kita dihina orang, ya tentu kita juga tidak boleh sampai kemudian membunuh orang itu kan. Nah, jadi orang Arab itu dulu mereka karena persoalan-persoalan sepele saja, ya, akhirnya mereka bertengkar, bahkan ada yang sampai puluhan tahun tidak baku bicara, selalu berperang. Nanti ketika Islam datang, baru mereka kemudian bisa bersatu. Ini luar biasa ya, ajaran Islam ini. Baik anak-anakku sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena mungkin waktu kita terbatas, ya. Ustaz cukupkan dulu sampai di sini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Ya sudah, sudah lapar ya. Ya, jadi jangan katanya terlalu lama berbicara di depannya orang yang sedang lapar. Ya, karena pasti tidak konsentrasi, perutnya keroncongan. Ya, telinganya mendengarkan, tapi perutnya yang berbicara. Lapar. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ya, yang ini khulasahnya sudah dihafalkan ringkasannya ini, ya, dihafalkan ya. Insyaallah pekan depan kita ke pelajaran yang ke-14, ad-da'watu sirran, ya. Baik, insyaallah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua petunjuk, memberikan kepada kita kemudahan di dalam menyerap ilmu yang kita pelajari selama kita belajar, ya. Mari kita membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafarat atau penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Barakallahu fiikum.